Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai Monas Pancasila, antara simbol dan makna di balik simbol. Bagi orang Indonesia, apalagi yang tinggal di Jakarta, siapa yang tidak kenal dengan Tugu Monas? Namun berapa banyak yang tahu makna pentingnya, maksud dibangunnya Tugu Monas? Monumen nasional yang disingkat dengan Monas digagas oleh Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno, dan mulai dibangun tahun 1961 sampai 1975, diresmikan oleh Soeharto, Presiden RI yang kedua. Sengaja dibangun untuk memperingati perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Bila dipandang dari sudut nasionalisme, jelas untuk membangkitkan rasa kecintaan rakyat atau masyarakat kepada negerinya, kepada bangsanya, dan kepada para pejuang-pejuangnya. Namun Tugu Monas pun dapat dipahami dari sudut pandang filsafat atau hakikat. Hanya kita yang dapat membaca makna di balik simbol-simbol yang mengerti mengapa Tugu Monas ada di jantung kota Jakarta, ibu kota negara. Mengapa Tugu Monas harus paling tinggi di antara bangunan-bangunan di sekitarnya? Mengapa Tugu Monas harus terbuat dari emas murni? Mengapa Tugu Monas harus berbentuk api yang sedang menyala? Hanya dengan modal pemahaman jagat mikro dan jagat makro, yaitu jagat diri dan jagat gumelar, kita dapat memahami simbol-simbol yang ada. Ibarat suatu negara yang beribu kota, tubuh kita memiliki jantung sebagai ibu kotanya, dan jantung kota adalah hati. Monas ada di jantung kota, hakikat Monas ada di dalam hati kita. Paling tinggi artinya paling mulia di antara yang lain. Monas terbuat dari emas murni, artinya hati kita harus murni, bersih dari segala pamrih-pamrih duniawi atau materi. Makna dari api yang sedang menyala adalah hati kita harus selalu terang karena diterangi oleh sinar ilahi. Hanya dengan hati yang murni, yang tanpa pamrih, hanya dengan pribadi yang berbudi luhur, yaitu akhlak mulia, hanya dengan hati yang terang benderang akan cahaya ketuhanan, kita dapat menjadi patriot sejati yang selalu siap mengorbankan jiwa dan raga demi kepentingan nasional, sesuai dengan semangat hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman, bukti dari iman kita. Dan tentu saja pengorbanan demi tanah air hanya bisa dilakukan oleh seorang yang nasionalis, yang berjiwa nasional, sebagaimana tergambar di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya semua perbedaan untuk satu kepentingan, kejayaan satu negara. Sebagaimana kesehatan seluruh anggota tubuh, organ tubuh untuk kesehatan satu tubuh itu juga. Gigi yang sakit, mata yang sakit, perut yang sakit, seluruh tubuh juga merasakan sakit. Disinilah perlunya menjaga seluruh bagian anggota tubuh, sebagaimana menjaga seluruh anggota masyarakat atau warga, baik dari golongan apapun, agama apapun, bahasa apapun, suku apapun. Dan perlu kita sadari, semua itu tidak mungkin dapat terwujud tanpa landasan negara, landasan diri Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau azas, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Berketuhanan berarti memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan berarti sadar kalau dimiliki Tuhan. Sadar dimiliki Tuhan berarti berserah diri terhadap Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, kita ikhlas sepenuhnya digunakan untuk kepentingannya. Dan kepentingan Tuhan yang paling utama adalah kasih sayang terhadap semua makhluknya, semua ciptaannya. Kita sadar sepenuhnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dengan kesadaran berketuhanan seperti inilah seluruh sila-sila yang ada pada Pancasila otomatis dapat terwujud. Mulai dari kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Tanpa adanya nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita, mustahil semua sila dapat terwujud. Sebagaimana dulu kita mengenal program penataran P4, penataran pengamalan Pancasila digalakkan di mana-mana, di sekolah, di kantor, di instansi, di lembaga apapun. Namun semuanya hanyalah teori, hanya omong kosong saja. Sebab sebagian besar para penatarnya bukanlah orang yang berketuhanan dalam perilaku kesehariannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan ambruknya rezim Orde Baru setelah berkuasa lebih dari 30 tahun dengan penyakit moral yang amat berat, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hancurlah moral bangsa, kedaulatan bangsa, ekonomi, dan kemakmuran rakyat. Bukti bahwa tanpa ketuhanan yang selalu mengedepankan kemakmuran materi, tanpa adanya keadilan yang manusiawi, apalagi ilahi, adalah suatu kemustahilan mengamalkan prinsip hidup berketuhanan. Bila pengetahuan kita, wawasan kita hanyalah berkisar sesuatu yang sifatnya hanya permukaan saja, atau hanya kulitnya saja, atau hanya makna-makna lugas saja, bagaimana dapat memahami simbol-simbol yang ada pada burung Garuda sebagai simbol Pancasila, mulai bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Bila hanya dipahami secara lugas saja, bukankah gambar-gambar itu merupakan simbol-simbol yang harus dipahami makna hakikatnya atau makna filosofinya? Demikian juga dengan simbol-simbol yang ada pada Tugu Monas. Tanpa memahami filosofi Tugu Monas, sia-sialah Soekarno punya ide membangun tugu itu di jantung kota Jakarta. Namun kita juga harus sadar, harus realistis bahwa tidak banyak orang yang mau dan mampu belajar hal-hal yang sifatnya hakikat atau filosofi. Mayoritas umat hanyalah mampu melihat hal-hal yang kasat mata saja, tidak mampu memahami, apalagi merasakan apa yang ada di balik semua yang nampak, apa yang ada di balik semua kejadian. Sebagaimana pada umumnya umat Islam yang mayoritas hanya membaca dan menghafal saja, telah merasa berpedoman Al-Quran. Padahal berpedoman Al-Quran itu berarti menjalani, mengalami Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, wa innahu khuluqul Quran, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Praktek hidup yang dilandasi nilai-nilai Qurani. Jangankan mengalami Al-Quran, mengalami bismillah saja banyak di antara kita yang tidak pernah mengalaminya, juga termasuk memahaminya, apalagi mengamalkannya. Sekali lagi, kita harus tetap realistis. Sebagaimana Quran menyatakan bahwa sebagian besar manusia tidak akan beriman. Jika sudah demikian, semuanya tergantung pada kita masing-masing. Apakah hanya perlu belajar kulitnya saja, atau belajar semuanya dari yang paling luar sampai paling dalam? Bukankah dalam hidup ini kita memiliki kemampuan berucap, berpikir, merasakan, dan melaksanakan? Apakah bagi kita agama
hanyalah sekedar ucapan. Moral hanyalah sekedar omongan. Apakah hidup itu yang penting adalah cerita-cerita belaka, hayalan-hayalan belaka? Semuanya bergantung kepada kita. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.